Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran IPS. Sampurasun. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kalian harus tetap bersemangat walaupun kita masih belajar di rumah masing-masing. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya anak-anakku. Nah, dalam materi hari ini yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang persebaran flora fauna di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, untuk kehadiran hari ini, silahkan anak-anakku untuk mengisi absen di https://bit.ly/tisob_7_IPS. Nah, supaya kalian semua dianggap hadir. Oke, siapa yang bisa membaca ini? Untuk motivasi kalian nih, supaya rajin dan semangat terus untuk belajar. Siapa tidak merasa belajar, akan merasakan indahnya kepada yang hidupnya. Iman Syafi'i. Jadi, kalian kalau misalkan tidak mau disebut bodoh, maka kalian harus semangat belajar. Jika kalian belajar, maka saya yakin suatu hari nanti kalian akan menjadi orang yang sukses. Nah, minggu kemarin Bapak sudah mengajarkan tentang faktor persebaran flora fauna di Indonesia. Nah, ada yang bisa menyebutkan bagaimana faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia? Faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. 1. Faktor klimatik, faktor edafik, faktor topografi, faktor biotik. Nah, betul yang dikatakan Ulan ya, bahwa faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia disebabkan oleh faktor klimatik, faktor edafik, faktor topografi, dan faktor biotik. Kalian harus tahu juga tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama mengidentifikasi pembagian jenis flora Indonesia, ciri-ciri dan persebarannya. Yang kedua mengidentifikasi pembagian jenis fauna Indonesia, ciri-ciri dan persebarannya. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan video pembelajaran. Dan nanti kita akan diskusi dari video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan. Persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia sama dengan flora, yaitu dibagi menjadi 3 wilayah bagian. Ada Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah yang dibatasi oleh garis Wallace. Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur dibatasi oleh garis Weber. Indonesia bagian barat meliputi wilayah persebarannya yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Hewan khasnya adalah beruang madu, harimau Sumatera, gajah, badak bercula 1, harimau Jawa, banteng, dan orang hutan. Itu adalah Indonesia bagian barat. Di mana ciri-cirinya? Mamalia berukuran besar, banyak terdapat berbagai jenis kera, banyak terdapat jenis ikan air tawar, sedikit burung berwarna namun memiliki suara yang merdu, dan terdapat berbagai jenis reptil. Nah, setelah kalian melihat video tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya, apa pertanyaannya? Mengapa yang di Indonesia bagian barat memiliki kemiripan dengan hewan asiatis? Ya, bagus pertanyaannya ya. Mengapa di Indonesia bagian barat mempunyai karakteristik yang sama dengan Asia?
Nah, mungkin ada yang mau menjawab. Karakteristik yang sama ini disebabkan karena dulunya antara Sumatera, Jawa, Kalimantan itu dulunya pernah bersatu dengan wilayah Asiatis. Nah, terima kasih yang sudah bertanya dan mencoba menjawab tadi. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kali ini? Ya, mungkin Herma atau Agnia. Indonesia bagian barat dengan tengah dibatas oleh garis wilayah, sedangkan Indonesia bagian tengah dan timur dibatasi oleh garis Weber. Nah, ya, berarti kesimpulannya bahwa flora fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Indonesia bagian barat atau disebut dengan tipe Asiatis, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur, di mana Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis Wallace, dan Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur itu dibatasi oleh garis Weber. Untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak sudah sediakan game Kahoot. Jadi kalian tinggal masuk di Google Chrome kalian dengan klik kahoot.it dan masukkan PIN yang ada di layar. Kita akan merefleksi pembelajaran kali ini. Nah, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Jadi tahu Pak tentang flora fauna di Indonesia. Wah, bagus ya. Jadi, kalian bisa tahu bagaimana persebaran flora fauna di Indonesia. Ada kendala nggak dalam pembelajaran? Sinyalnya Pak. Ya, sinyalnya Bagus. ya, sinyalnya kurang bagus ya kalau di kita ya. Jadi itu harus menjadi sebagai penyemangat kalian untuk belajar lebih baik. Nah, ini ada kata manjada wajada. Jadi barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya. Atau where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Nah, ini mengenai kendala tadi atau mungkin mengenai keluhan kalian selama masa daring, ingat kata-kata ini. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya. Dan di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.